Tahu kan lagu ini? Kalau tahu, yuk nyanyi dulu bareng-bareng. Siap? Ayo ready? Terpesona, aku terpesona, memandang wajahmu yang manis. Sekali lagi, terpesona, aku terpesona, memandang wajahmu yang manis. Gimana, sudah semangat? Iya, pasti sudah semangat ya. Nah, kira-kira terpesona melihat apa ini? Wajah manisnya siapa? Pasti penasaran kan? Iya. Kalau penasaran, ikuti terus pelajarannya Bapak Guru ya. Nanti ketemu jawabannya. Siap? Iya. Shalom. Selamat datang di Simboi. Siaran belajar online, interaktif, dan menyenangkan. Siapa sih yang gak suka pelajaran yang menyenangkan? Nah, tadi di depan Bapak Guru sudah membuka pelajaran, mengajak anak-anak bernyanyi. Kenapa Bapak Guru mengambil lagu Terpesona? Karena Pak Guru senang lihat anak-anak kalau nyanyi terpesona, gitu kan? Aku terpesona, wah semuanya semangat. Yang lagi ngantuk, berangkat belajar, ngantuk di depan HP, ketika nyanyi terpesona, karena tangannya digerakkan, kakinya digerakkan, jadi semangat ya. Nah, hari ini kira-kira kita mau belajar apa ya? Nah, hari ini kita mau belajar yaitu di tema 7, menampilkan pola irama. Ya, kita mau belajar menampilkan pola irama. Dan tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menentukan bunyi yang kuat dan bunyi yang lemah. Bunyi yang kuat, bunyi yang lemah, dan bunyi yang panjang dan pendek. Tetapi untuk hari ini kita akan lebih berfokus untuk pelajaran yaitu bunyi yang pendek dan bunyi yang panjang. Siap belajar? Anak-anak kelas 2 siap belajar? Iya, anak-anak kelas 2 hari ini kita mau belajar tentang bunyi panjang dan bunyi yang pendek. Mari sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Sudah siap berdoa? Berdoa mulai. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kau memberkati kami. Sebentar lagi kami akan mulai pelajaran. Berkati supaya pelajaran bisa berjalan dengan lancar. Berkati peralatan yang kami pakai Tuhan, baik laptop, HP Tuhan, sinyal, listrik. Kau akan memberkati supaya kami bisa belajar dengan baik. Meskipun kami belajar dengan online, Tuhan, kami percaya kami tetap bisa menerima ilmu yang diberikan oleh guru kami. Terima kasih Tuhan, kami minta hikmat, kepintaran yang daripada Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sudah berdoanya, mari kita mulai belajar. Nah, anak-anak, di tujuan pembelajaran yaitu tentang memahami bunyi yang panjang dan bunyi yang pendek ini, kita materinya yaitu mau belajar memahami lagu berirama 2 dan menyanyikannya. Jadi intinya hari ini menyanyi. Berirama 2 itu apa? Nah, kita mau pelajari berirama 2 panjang dan pendek nanti, dan kita nyanyikan. Siap? Oke. Nah, anak-anak, tadi Pak Guru mengajak anak-anak menyanyi lagu Terpesona. Terpesona sama wajah yang cantik. Wajahnya siapa yuk? Nah, Bapak Guru sebenarnya terpesona dengan kecantikan siapa? Kecantikan cicak. Oh, tahu cicak kan? Nah, pasti tahu cicak. Pak Guru ketika tidur atau ketika menonton televisi dan sedang berbaring sering melihat cicak. Nah, cicak yang di tembok itu ya. Nah, cicak yang ada di tembok itu Pak Guru perhatikan, ternyata mempunyai bentuk yang sangat indah, atau Pak Guru katakan cantik, atau dikatakan manis. Maka sampai
terpesona. Nah, hari ini kita mau belajar lagu yang Pak Guru coba nyanyikan. Oke, nah Pak Guru mau mencoba menyanyikan lagu ini, Cicak-cicak di dinding. Tahu ya lagunya ya? Nah, Pak Guru coba nyanyikan. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Tahu ya lagu ini ya? Ya. Nah, di lagu Cicak-cicak di dinding ini kita mau belajar yaitu tentang bunyi yang panjang dan bunyi yang pendek. Nah, tadi Pak Guru di awal mengatakan kita belajar yaitu ada dua ya, berirama dua, artinya di dalam lagunya ini adalah iramanya 2/4 atau di dalam setiap satu bar itu ada 2 ketuk ya atau 2 hitungan. Nah, coba anak-anak perhatikan, misalnya Pak Guru nyanyinya seperti ini. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Kira-kira jelas apa enggak? Pak Guru ulangi ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap, hap. Nah, pasti tidak jelas kan? Nah, atau misalnya tadi seperti waktu awal. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, coba kalau dibandingkan, enak yang mana? Nah, pasti enak yang kedua kan? Nah, apa yang mempengaruhi lagu ini enak dinyanyikan? Yang pertama tadi, wah yang pertama kurang enak Pak Guru, kayak orang lari-lari buru-buru. Kalau yang kedua enak didengar, jadi tahu. Nah, yang menyebabkan atau yang mempengaruhi ini adalah ketukan di dalam lagu tersebut. Apa itu ketukan? Nah, ketukan yaitu hitungan di dalam sebuah lagu. Nah, Pak Guru hari ini mau mengenalkan 3 jenis ketukan ya, 3 jenis ketukan yang ada di dalam lagu. Sebenarnya ada banyak, tapi kali ini Pak Guru kenalkan 3 saja ya. Ketukan itu ada 3 yang Pak Guru kenalkan, yaitu ketukan setengah, ketukan 1, dan ketukan 2 ya, atau setengah ketuk, 1 ketuk, dan 2 ketuk. Nah, setengah ketuk itu seperti apa? Setengah ketuk itu kalau Pak Guru gambarkan ya, kalau Pak Guru gambarkan itu ada garis, di dalam garis itu atau bar, garis yang panjang-panjang kanan kiri itu namanya bar. Dalam satu bar itu ada nada, misalnya do sama re, berarti do angka 1 sama 2 di garis atasnya, itu artinya nadanya bernilai setengah, karena dalam satu nada, dalam satu ketuk ada 2 not, do sama re, makanya disebut setengah. Dan kalau di dalam lagu Cicak-cicak di dinding itu satu bar ada 2 ketuk ya, jadi nanti ada satu dan isinya setengah sama setengah. Nah, sedangkan nada dengan 1 ketuk yaitu nada yang kalau di lagu Cicak-cicak di dinding dalam satu bar itu ada 2, ada misalnya do sama re, berarti tidak ada garis atasnya, itu 1 ketuk, berarti kalau dibaca ya do re. Sedangkan nada yang 2 ketuk itu artinya kalau di dalam lagu Cicak-cicak di dinding ada nada dalam satu bar, kemudian depannya ada titiknya ya, ada nada depannya ada titik, itu artinya 2 ketuk. Nah, kalau untuk membacanya, kalau setengah ketuk, misalnya ini 1 ketukan ya, 1 ketukan tangan. Kalau setengah itu misalnya Pak Guru menggunakan not do sama re, berarti kalau 1 ketuk isinya 2, bacanya 2, jadi do re do re do re. Nah, itu artinya nadanya setengah. Tapi kalau nada 1 ketuk menggunakan not do sama re, berarti nih do
do, re, do, re, do, re. Sedangkan kalau nada dua ketuk menggunakan tepukan dan not do sama re, berarti ini do, re, do, re. Jadi setelah do masih ada tambahan satu tepuk, baru dibaca re tambah satu tepuk. Nah itu namanya dua ketuk. Jadi do, re. Nah itu tahu ya bedanya. Pak Guru ulang, kalau setengah ketuk jadinya do, re, do, re. Kalau satu ketuk do, re, do, re. Kalau dua ketuk do, re. Lagi do, re. Nah, kalau di lagu Cicak-Cicak di Dinding yang digunakan adalah satu ketuk dan dua ketuk. Jadi kalau tadi menyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding itu ketukannya seperti ini. Cicak-cicak di dinding. Nah, ding yang terakhir itu dua ketuk karena ada titik di depannya. Di dalam lagu Cicak-Cicak di Dinding itu ada sol, mi, fa, sol. Nah, sol sama mi-nya itu ada garis kanan kiri ya, itu namanya bar. Dalam satu bar itu ada dua ketuk. Dan di lagu Cicak-Cicak di Dinding itu yang sol, mi, fa. Nah, itu satu ketuk. Karena satu bar ada satu nada ya. Sol, mi, fa. Itu masih. Baru yang sol yang terakhir yang di itu ada sol terus titik depannya itu dua ketuk. Jadi kalau Pak Guru ulang jadi yang ini sol, mi, fa, sol. Nah yang terakhir dua ketuk. Kalau menggunakan kata-katanya cicak-cicak di dinding. Nah bisa ya. Tahu, bisa membedakan ya antara ketukan satu atau nada yang lebih pendek, kemudian ketukan dua nadanya lebih panjang. Jadi kalau satu ketuk lebih pendek, dua ketuk lebih panjang. Nah, mari kita coba nyanyikan. Anak-anak bisa buka buku LKS-nya di rumah ya, tema 7 halaman 21. Pelan-pelan ya. Dari beberapa bagian dulu. Dari Cicak-Cicak di Dinding. Nah, Guru coba pakai ketukan pakai tangan ya. Siap? 1, 2. Sol, mi, fa, sol, fa, re, fa, la, sol, fa, mi, la, fa, la, si, do, mi, sol, fa, re, do. Oke, diulang ya. Pak Guru menyanyikan baris 1 dan baris 2. Notnya dulu dengan tepukan. Anak-anak di rumah juga bisa menirukan dengan tepukan tangan. Ya, supaya tahu mana satu ketuk, mana dua ketuk. Ingat ya, satu ketuk depannya tidak ada titik. Yang dua ketuk depannya ada titik dan titiknya ikut tepuk pakai tangan. Ya, siap 1, 2. Nah, kita ulangi ya. Ingat, nada yang pendek satu ketuk, nada yang panjang dua ketuk. Yang pendek itu berarti tidak ada titiknya, yang panjang ada titiknya. Siap? Sambil lihat ya buku LKS 57 halaman 21 baris 1 dan baris kedua. Siap? 1, 2. Sol, mi, fa, sol, fa, re, fa, la, sol, fa, mi, la, fa, la, si, do, mi, sol, fa, re, do. Bisa ya? Nah, berarti yang dua ketuk yang mana? Cicak-cicak di dinding, itu dua ketuk ya. Diam-diam merayap. Ding tadi dua ketuk,
tiap 2 ketuk terus datang seekor nyamuk. Nah itu 2 ketuk ya, muknya. Kemudian hap juga 2 ketuk. Lalu ditangkap, kapnya juga 2 ketuk. Artinya ding nada panjang, kemudian yap nada panjang, muk nada panjang, ho nada panjang, dan yang terakhir kap nada panjang. Tahu ya? Coba kita pakai liriknya ya. Siap? 1, 2. Cicak cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Nah jadi ketika ada 2 ketuk itu artinya nada panjang kita masih nyanyi, meskipun itu masih cuma ada tanda titik. Contoh ya, cicak cicak di dinding, itu nggak boleh misalnya cicak cicak di dinding, itu nggak boleh. Artinya titik itu masih harus dinyanyikan. Jadi cicak cicak di dinding, nah itu yang masih dinyanyikan, maka disebut nada panjang. Sekali lagi yuk kita praktekkan bersama-sama. Anak-anak di rumah juga mempraktekkan. Siap? 1, 2. Cicak cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Nah bisa ya? Oke, Bapak berharap anak-anak bisa menyanyikan lagu ini, bisa membedakan mana nada panjang dan mana nada pendek berdasarkan ketukan-ketukan yang sudah Bapak Guru ajarkan. Nah, gimana? Sudah mengerti ya? Sudah paham? Sudah bisa menyanyi? Pak Guru tunggu di tugas yang sudah Bapak Guru tulis. Pengumpulannya di mana? Tentang menyanyi lagu cicak-cicak di dinding. Pak Guru percaya anak-anak pasti sudah bisa membedakan bunyi yang panjang dan bunyi yang pendek. Yang perlu diingat ketika panjang di depannya masih ada titik, kalau yang pendek 1 ketuk depannya tidak ada titik. Nah, kira-kira anak-anak tahu nggak yang Pak Guru pegang hari ini? Nah, yang Pak Guru gunakan untuk menyanyi cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Atau yang Pak Guru tadi gunakan untuk menyanyi terpesona, aku terpesona. Nah, pasti tahu ya alat musik ini namanya gitar. Nah, gitar ini bentuknya seperti apa? Apakah satu macam kotak atau lingkaran? Tidak. Gitar ini mempunyai bagian-bagian ya. Ini ada gelembung gitarnya. Kemudian ini ada senar gitar yang Pak Guru petik. Ini ada stangnya, stang gitar ya. Tidak hanya motor yang punya stang, gitar pun juga punya stang. Nah, kira-kira ketika kita belajar tentang bagian-bagian tubuh gitar ini, anak-anak ada yang ingat nggak pelajaran yang kemarin? Apa ya pelajaran yang kemarin? Kok aku lupa? Ingat gak kemarin? Kertas disobek 1 menjadi 2. Kertas disobek 1 lembar jadi 3. Ada roti tawar yang digunting 1 roti menjadi 4. Ingat? Pelajaran yang kemarin kita belajar tentang pecahan. Pecahan apa saja? Kita sudah belajar pecahan setengah, pecahan sepertiga, dan pecahan seperempat. Nah, hari ini kita hanya mengingat atau Pak Guru mengulang materi yang sudah dipelajari hari-hari yang kemarin, yaitu tentang pecahan. Pecahan setengah, masih ingat? Bisa perhatikan, pecahan setengah adalah seperti ini ya. 1 berubah menjadi 2 atau dibagi menjadi 2, maka disebut pecahan setengah. Kemudian pecahan sepertiga
yaitu satu bagian nih ya, satu bagian menjadi 3, maka disebut 1/3 atau sepertiga. Kemudian pecahan 1/4 adalah satu bagian yang diubah menjadi 1/4 bagian ya. Jadi ketika kita belajar angka, tidak hanya di not saja, di not ada angka. Di pelajaran berhitung, di pelajaran matematika juga ada angka. Artinya kita harus tidak boleh malas-malas, wah aku nggak mau kalau belajar tentang angka. Tapi justru dengan angka kita belajar banyak hal. Nah, kembali ke pecahan, anak-anak perlu ingat ya, bentuk-bentuk pecahan. Untuk pecahan setengah, sepertiga, dan 1/4. Yang paling anak-anak harus tahu adalah kenapa itu disebut setengah, kenapa itu disebut sepertiga, kenapa itu disebut 1/4. Bapak guru sudah melihat hasil anak-anak kemarin ketika anak-anak belajar tentang pecahan setengah, sepertiga, dan 1/4. Dan sekarang Pak Guru mau melihat lagi. Kita sudah mengingat, tadi Pak Guru sudah menunjukkan gambarnya tentang pecahan 1/2, sepertiga, dan 1/4. Nah, Bapak Guru mau mencoba mengingatkan kembali dan mau melihat apakah hasilnya anak-anak masih ingat. Nah, untuk melihat nanti Bapak Guru memberikan tugas yang ada di buku matematika yang ada di halaman 22 sampai halaman 23. Nanti anak-anak kerjakan ya. Anak-anak kerjakan, kemudian kalau sudah difoto, kemudian dikirim di Google Form yang sudah Bapak Guru siapkan yang ada di e-learning. Ya. Siap? Tetap semangat? Harus dong, nanti ketika mengerjakan sambil menyanyi cicak-cicak di dinding. Wah, waktu menyanyi cicak-cicak di dinding ada cicak, kemudian cicaknya ekornya putus, ceket. Oh, cicaknya jadi berapa bagian? Oh, jadi setengah. Kemudian waktu mengerjakan nyanyi cicak-cicak di dinding, mamahnya datang bawa pisang goreng. Nah, pisang gorengnya cuma 1. Terus anak-anak ingin berbagi sama papa, sama mama, kemudian sama kamu sendiri. Berarti dibagi menjadi berapa? Oh, berarti jadi 3 bagian. Berarti setiap satu orang dapat 1/3. Atau yang punya adik atau punya kakak dikasih 1 pisang goreng sama mama, kemudian ingin berbagi. Setelah dihitung ada papa, ada mama, ada anak-anak sendiri, ditambah ada kakak 1. Oh, berarti pisangnya harus dipotong jadi 4. Nanti ketika membagi atau memberikan kepada papa atau kepada mama, katakan, "Pak, ini ya aku bagi, satu orang dapat 1/4. Loh, kenapa dek kok bisa 1/4? Karena itu mah, ini kan tadi 1. Setelah dibagi, dipotong-potong jadi 4 bagian, maka menjadi 1/4. Wah, mamahnya nanti senang. Oh, kamu lagi belajar tentang pecahan ya dek? Iya mah, aku lagi belajar pecahan. Wah, kamu pinter banget nih. Tak tambahin 1 lagi pisangnya, atau tak beliin es krim karena sudah pinter. Enak enggak kira-kira? Nah, pasti enak ya. Oke, jangan lupa ya. Jadi tugasnya yang pertama menyanyi lagu cicak-cicak di dinding. Yang kedua mengerjakan LKS tema 7, subtema 1, halaman 22 dan 23. Sama-sama upload di e-learning ya. Oke anak-anak, bagaimana? Sudah paham ya belajar tentang lagu cicak-cicak di dinding, tentang nada panjang dan nada pendek, kemudian belajar juga tentang pecahan setengah, sepertiga, dan 1/4. Anak-anak bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat belajar, kapan saja, di mana saja. Kalian luar biasa. Tepuk tangan bagi kalian semua.